Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat. Entah itu nikmat kesehatan, kesempatan, dan terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Salawat bertangkaikan salam berbuah iman kita kirimkan kepada seseorang yang telah membawa suatu kaum yang dulunya gelap gulita, bodoh dan tak terarah menuju ke zaman yang terang benderang, cerdas dan terarah. Dan ia pula lah yang berhasil merobek-robek bendera kekafiran dan berhasil mengibarkan bendera keislaman yang berlafazkan La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita bersalawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ibadah salat merupakan ibadah yang istimewa dari ibadah-ibadah lainnya. Mengapa demikian? Karena ibadah salat adalah ibadah yang diterima langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah. Tidak seperti dengan ibadah-ibadah lainnya seperti puasa, zakat, haji yang melalui perantara malaikat Jibril. Peristiwa penerimaan salat inilah yang disebut dengan peristiwa Isra Miraj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW untuk menerima ibadah salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang kedua adalah ibadah salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamatis shalah, fa in salahat salaha sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali." Amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya buruk, maka buruklah seluruh amalannya. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalannya. Artinya Bapak Ibu sekalian, ake maballo sumpah janta, maka mirun duduka tu amalan puasa atau ibadah-ibadah lainnya. Contoh, anggaplah ibadah salat kita nilainya 10, ibadah puasa tak 3, sedekah tak 5 misalnya. Maka ibadah salat yang pertama kali dihisab telah menyempurnakan ibadah-ibadah lainnya. Begitupun sebaliknya hadirin sekalian. Walaupun 10 haji tak, 10 puasa tak, bahkan 100 nilai kebaikan tak, kalau salat tak 0, maka semua itu sia-sia saja karena di awal sudah 0. Tetapi bukan hanya kita melakukan salat saja, kita harus tetap melaksanakan ibadah-ibadah lainnya agar Allah Subhanahu wa taala ridho dan sayang kepada kita. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang ketiga adalah ibadah salat mampu mencegah diri dari perbuatan yang keji dan munkar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan pada surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ibadah salat mencegah diri dari perbuatan yang keji dan munkar. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita telah melaksanakan ibadah salat 5 waktu dalam sehari, tetapi perlakuan kita masih tercela, perlakuan kita masih buruk, maka ada yang salah dengan salat kita. Maka dari itu kita harus memperbaiki salat kita, maupun itu dari gerakan, makna, maupun
bacaan-bacaannya. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ceramah yang saya sampaikan. Tetaplah melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari, karena ibadah sholat adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sudah mendekati bulan Ramadan, bulan yang suci. Disitulah kita taubat, disitulah kita memperbanyak ibadah-ibadah kita. Dan jangan lupa, ibadah sholat adalah ibadah yang diwajibkan dan telah ditentukan waktunya. Allah telah berfirman, Innas sholata alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya ibadah sholat merupakan ibadah yang diwajibkan dan telah ditentukan waktunya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.